Halo teman-teman Tribuners, ketemu lagi barengan Hakim di Tribun News Style. Dan pada episode kali ini spesial banget karena baru hangat-hangatnya juga peristiwa pemilihan Putri Indonesia 2022 yang jatuh pada juara pertama adalah Laksmi Syari Denif Suwardana, Putri Indonesia asal Bali yang akan mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2022. Nah, pada kesempatan kali ini Hakim bakal nemenin kamu buat ngebahas kira-kira latar belakang dari seorang Laksmi Syari Denif Suwardana ini bagaimana sih ya. Jadi ini informasi saja buat teman-teman. Kita mau kayak ada intronya dulu nih ya. Jadi Laksmi Syari Denif Suwardana ini menyisihkan dua kandidat yang masuk ke dalam tiga besar. Ada Cindy May McQuire dan juga Adinda Krishelia dari Jawa Timur. Tapi kalau Cindy May McQuire itu dari DKI Jakarta 5. Nah, setelah menyandang gelar Putri Indonesia 2022 seperti yang Hakim bilang tadi, Laksmi Syari Denif Suwardana yang nantinya bakal mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2022. Ada juga Cindy May McQuire, itu menduduki runner-up 1 dan dia dinobatkan sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2022. Juga bakal maju di Miss International maksudnya. Terus kalau Miss Supranational itu ada perwakilan Putri Indonesia Pariwisata 2022 yang tidak lain dan tidak bukan adalah runner-up 2 Putri Indonesia 2022 adalah Adinda Krishelia dari Jawa Timur. Tapi kita nggak bakal ngebahas Cindy May McQuire, tapi kita juga ngebahas soal Adinda Krishelia, tapi kita membahas soal Laksmi Syari Denif Suwardana. Jadi informasi lagi buat kamu nih ya teman-teman, kalau Laksmi Syari Denif Suwardana ini lahir pada 26 Januari 1996, kalau sekarang usianya 26 tahun dan dia berasal dari Ubud, Bali. Laksmi Denif Suwardana ini merupakan wanita blasteran berdarah Indonesia dan Australia. Makanya kalau pas aku lihat di TikTok dan di YouTube, kalau pidato tuh castis-cus banget tuh bahasa Inggrisnya gitu ya. Dan Laksmi ini merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya berasal dari Bali bernama Ketut Suwardana, sementara ibunya berasal dari Australia bernama Janet Denif. Iya bener ya. Dan dikutip dari Yayasan Saraswati.org, Ketut Suwardana dan Janet Denif ini merupakan pendiri Yayasan Muda Swari Saraswati, yayasan yang didirikan pada 2004 dan bertujuan melakukan pemulihan akibat tragedi bom Bali 2022. Salah satu program utama dari yayasan yang dimiliki oleh orang tua dari Laksmi ini itu adalah gelar Ubud Writers and Readers Festival yang kini tuh cukup populer di Indonesia bahkan di luar negeri juga nih teman-teman. Nah, dengan menyabet gelar Putri Indonesia 2022, Laksmi Syari Denif Suwardana itu menjadi wanita Bali pertama yang menjuarai gelaran Putri Indonesia. Kalau tahun kemarin ada Ayu Saraswati yang menjadi runner-up 1 atau juara 2 di Putri Indonesia 2020. Dan juga Hakim mengutip dari putriindonesia.com. Ya, di situ ada informasi bahwa Laksmi ini merupakan memiliki gelar akademik Bachelor of Fashion Business dan beliau bekerja sebagai marketing manager Casa Luna Bali Group. Laksmi ini juga meraih prestasi akademik Polimoda Bachelor of Fashion Business dengan predikat cum laude pada tahun 2020. Laksmi juga aktif dalam berbagai aktivitas seperti menjadi host Instagram Live di Book Club untuk Ubud Writers and Readers Festival sejak tahun 2020, klub buku narasi Book Shelf Tour 2021 juga. Laksmi ini ternyata juga seorang moderator nih teman-teman ya. Dia meluncurkan buku di Ubud Writers and Readers Festival 2021 dan sebagai Putri Indonesia Bali 2022. Ya, membawa misi edukasi bagi anak dan pemberdayaan perempuan. Dan sebelum mengikuti pemilihan Putri Indonesia 2022, ternyata Laksmi ini sudah sempat mengungkapkan misi yang dibawanya. Jadi Hakim juga mengutip dari Tribun Bali bahwa Laksmi Syari Denif Suwardana itu menyatakan keinginan untuk memperjuangkan edukasi bagi anak, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Inilah visi misi utamanya Laksmi Syari Denif Suwardana, Putri Indonesia asal Bali, untuk mengikuti ajang Putri Indonesia 2022 yang finalnya digelar 27 Mei kemarin.
Nah, menurut Laksmi nih ya, isu utama yang diangkat dalam pemilihan Putri Indonesia 2022 itu adalah masalah education. Jadi sejak pandemi COVID-19 itu sangat merugikan anak sekolahan dari sisi edukasi mereka, dan Laksmi ini memiliki alasan lain mengapa sih mengambil bagian dalam konteks PPI 2022 dalam hal pendidikan. Sebagai putri asli Bali, ia itu memiliki tanggung jawab moral untuk berjuang demi Bali di masa pandemi COVID-19 ini, dan Laksmi juga memberikan yang terbaik dalam ajang Putri Indonesia sebagai wujud terima kasih kepada Pulau Dewata dan keluarga besarnya di Ubud, Bali. Nah ini teman-teman, Laksmi ini juga mengapresiasi kinerja dari Yayasan Putri Indonesia dan panitia pemilihan Putri Indonesia yang menyelenggarakan ajang ini secara daring di tengah pandemi COVID-19 ya, luring kali ya. Kalau daring tuh paling awal-awal dulu kali interview dan penyelenggara penyesuaian dengan perkembangan digital di dunia saat ini, dan ia mengatakan kalau 3B, Beauty, Brain, and Behavior adalah kriteria yayasan dan pemilihan Putri Indonesia dalam pemilihan putri-putri yang terbaik di seluruh Indonesia. Nah, Laksmi percaya diri dan optimis memiliki kriteria tersebut dan memiliki pengalaman unik yang bisa menjadi referensi para juri saat memilihnya. Nah, Laksmi ini juga mengatakan semua peserta tentunya sangat cantik, pintar, dan baik, dan pernah saling bertemu beberapa peserta yang lainnya menurut Laksmi. Jadi congratulations sekali lagi untuk Laksmi Sari Denif Swardana sebagai Putri Indonesia 2022 dan akan melancong menjadi Miss Universe Indonesia 2022. Oke, jadi luar biasa banget Laksmi ini. Aku sempat ngikutin juga nih teman-teman, kalau teman-teman kemarin dengar obrolan aku di sejarah Putri Indonesia, ternyata panjang banget, dan setelah Roro Ayu Maulida Putri ada Laksmi Sari Denif Swardana. Semoga Laksmi bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa membawa harum nama Indonesia. So we proud of you Laksmi. Dan buat kamu teman-teman semuanya, gimana pendapat kamu menurut Laksmi dengan kemenangan Laksmi ini? Please komen di bawah, kita bakal bahas lagi barangkali on the next time. But I think is enough di konten ini, cukup panjang 7 menit. Thank you for the time, dan cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.